Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antonius Valentino Simbolon dengan NIM B1B123059. Di sini saya akan mereview ataupun memberikan pendapat pribadi saya, memberikan juga analisis dan juga kesimpulan mengenai tugas dari tata kelola wilayah perbatasan dan juga dari film Kabut Berduri, yang dimana film ini sedikit membahas tentang cerita di wilayah-wilayah perbatasan, terkhususnya di perbatasan Kalimantan dan Malaysia. Jadi kalau menurut saya film ini bukan hanya berbicara tentang film kriminal saja, ataupun bukan hanya film kriminal biasa, namun juga film ini mengungkap siapa pembunuh daripada korban tersebut. Mengenai juga di dalam film ini juga terdapat sisi gelap dari wilayah-wilayah yang ada di perbatasan Indonesia, terutama di perbatasan Kalimantan dan Malaysia. Di sini juga film ini mengandung unsur misterius dan juga unsur rasa tegang secara perlahan. Jadi membuat saya penasaran, tidak hanya tentang kriminal saja tapi juga ada tentang misteriusnya. Saya cukup tertarik awalnya, namun makin lama ditonton saya rasa film ini terasa berat, atau mungkin karena penuh teka-teki dan juga bagian horor ataupun bagian mistisnya itu tidak terlalu jelas. Namun kalau menurut saya itu unik, itu juga di situ buat film ini semakin menarik untuk ditonton, karena kita diajak untuk berpikir lebih dalam tentang kenyataan di balik konflik-konflik yang ada di dalam film ini. Saya juga senang dan sangat menghargai cara film ini menyampaikan pesan kepada kita, terutama kepada saya sebagai penonton. Itu menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya wilayah-wilayah di perbatasan tidak semudah ataupun tidak segampang yang kita kira untuk bertahan di sana. Jadi walaupun film ini awalnya menarik dan juga di pertengahan film ini terasa berat dan penuh teka-teki, namun tetap enjoy untuk ditonton kalau menurut saya. Itu tadi penjelasan singkat saya tentang ataupun pendapat pribadi saya tentang film ini, dan juga saya akan lanjut dengan analisis tentang film ini, dan ini berdasarkan analisis pribadi saya. Jadi kalau menurut saya film ini memiliki pesan yang jelas, yang cukup dapat dipahami, cukup gampang atau cukup mudah untuk dipahami. Terutama di sini terdapat ketidakadilan dan juga ada juga kasus-kasus korupsi di dalamnya, terutama di instansi ataupun di bidang kepolisian, yang dimana seharusnya kepolisian menjadi pelindung bagi masyarakat kecil, mengayomi masyarakat kecil. Namun di film ini justru malah menjadi pembungkam, dan dia malah membungkam masyarakat kecil, terutama di wilayah perbatasan. Jadi film ini seperti menunjukkan realita pahit yang sering terjadi di daerah perbatasan, di mana orang-orang kecil selalu jadi korban. Orang-orang kecil selalu ditindas dari sistem yang menurut saya tidak adil. Latar hutan yang berkabut dan gelap itu enggak cuma tempat ceritanya, tapi juga jadi simbol kebingungan dan ketidakjelasan dari film ini. Seperti hidup yang penuh misteri dan juga bahaya, di mana hidup antara benar dan salah, baik atau jahat, itu tergambar dari latar hutan yang berkabut dan gelap. Dan juga saya mau menyinggung sedikit tentang karakter Sanja dengan kacamatanya. Itu jadi lambang keberanian dan identitas unik di tengah dunia yang kejam dan tidak berpihak pada kita. Jadi analisis selanjutnya tentang film ini juga tidak hanya berpaku, tidak hanya terfokus pada adegan-adegan kriminal, adegan pembunuhan ataupun kekerasan, tapi juga kita diajak untuk merasakan
trauma, merasakan dampak psikologis di balik hal-hal tersebut. Jadi kita nggak cuman hanya sekedar nonton film saja, tapi juga kita ikut merasakan dari sisi kemanusiaannya, dari sisi sosialnya. Oke, analisis tadi, sekarang kita akan lanjut ke dalam kesimpulan. Di sini saya akan menarik sedikit saja kesimpulan dari film ini, karena bagi saya film ini cukup menarik. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan menurut saya pribadi itu, film ini tidak hanya menghadirkan ketegangan dan penyelidikan pembunuhan saja di dalam filmnya, tapi juga mengangkat masalah sosial serius seperti korupsi, perdagangan manusia di perbatasan Kalimantan, dan juga terdapat dari instansi kepolisian yang seharusnya mengayomi, seharusnya melayani, seharusnya berpihak pada masyarakat, terutama masyarakat kecil. Namun di sini rasa-rasanya di film ini tidak seperti itu. Mereka tidak menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka menindas kaum kecil. Mereka bersikap tidak adil kepada kaum kecil. Dan juga visual dari film ini cukup oke, cukup menawan bagi saya. Dan tema yang ada di dalam film ini membuat saya, ataupun berhasil membuat saya memberikan pengalaman menonton yang menegangkan. Jujur, hati saya sedikit dak-dikduk setelah menonton film ini. Walaupun awalnya saya tidak mengerti, saya harus mengulang 10 detik ke belakang, agar dapat memahaminya. Dan juga sekaligus mengajak kita penonton, terutama saya, itu untuk berpikir gitu loh, tentang realita di balik cerita ini, terutama cerita kriminalitasnya. Baik, sekian pendapat pribadi saya, analisis saya, serta kesimpulan saya tentang film ini. Kalau ada salah kata, salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.